Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-bukurah wa tilkal 'ashiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wan naf'a wal intifa' wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalata 'ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'an li wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah Majelis Zikir Al-Isyraq yang semoga Allah selamatkan kita dari mara bahaya, Allah selamatkan kita dari segala fitnah, Allah selamatkan kita dari segala wabah dan semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan rawhah kita dalam kitab Tadhkirun Nas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yadhkuru qawlal qaili arba'u hisalin tutilul a'mara nikahul abkar wa shummut tibi waqtal ashar wal ghaslu bil ma'il har wa kasratul istighfar. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beberapa kali diantaranya pernah menyebutkan bahwa arba'atun, ada arba'u hisalin, ada 4 perkara, yang 4 perkara ini tutilul a'mar, bisa memperpanjang usia. Beliau menyebutkan ada 4 perkara yang lazim, yang umumnya itu bisa memperpanjang usia. Nah, kalau yang usianya mau panjang, nah ini dia nih. Ada 4 perkara ini. Lakukan ini maka insya Allah umur kita panjang. Amin. Karena beliau sendiri umurnya panjang. Beliau Al-Imam Ahmad bin Hasan ini termasuk orang yang mu'ammar. Mu'ammar itu orang yang umurnya panjang, dipanjangkan oleh Allah. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama, nikahul abkar, nikah sama perawan. Nah ini mantep nih. Nikah sama orang. Kita semua nikah sama perawan ya. Apa ada yang nikah sama janda? Kalau dia nikah sama janda kawin lagi dah. Nikah lagi sama perawan. Kan ikutin Nabi. Kan sunnah Nabi. Iyalah. Jadi yang pertama kata beliau yang memanjangkan usia itu nikah sama perawan. Karena emang apa ya, kehidupan manusia itu ada kaitannya dengan kebahagiaan gitu. Manusia kalau bahagia itu maka nggak cepat mati lah gitu. Ya kita kalau stres mulu cepat matinya gitu. Nah, emang sama janda nggak bahagia kan? Lebih pengalaman janda ya. Oh, lebih nggak susah. Nabi SAW ya Allah sampai dipuja-puja. Subhanallah. Ya, nikahul abkar yang pertama. Yang kedua, wasyummutibi waqtal ashar, menghirup wewangian, mencium wangi-wangian waqtal ashar, di waktu sahur, sepertiga malam terakhir gitu, pakai minyak wangi. Tapi kan jarang kita yang begitu ya. Ada yang ada malah
Nah, ini justru Ramadan kesempatan nih. sumraihatit thayyibah, menghirup wewangian. Ini memanjangkan usia. Karena Rasulullah sendiri itu sangat suka dengan wewangian. Makanya beliau di banyak hadis itu tabakhara. Tabakhara itu membakar buhur. Membakar buhur yang biasa kita kalau ada acara-acara maulid itu di majelis beliau, di masjid beliau itu ada buhurnya. Maka bagus juga kalau di masjid kita ini ada buhurnya atau ada minyak wanginya, udah habis romannya itu minyak wangi. Itu termasuk memperpanjang usia. Karena lagi-lagi ini kan relaksasi. Yang tadi juga menikah dengan perawan juga kebahagiaan tersendiri. Maka dengan bahagia itu hidup kita menjadi lebih panjang. Makanya dalam satu sensus dikabarkan di bahwasanya negara yang penduduknya itu rata-rata itu berumur lebih dari 90 tahun itu justru berada di negara dekat-dekat Switzerland sana, yang daerahnya itu sejuk, jauh dari kebisingan kota, yang alami, natural, makanannya natural, enak, nggak ada konflik, hidupnya lebih panjang. Maka yang kedua ini menghirup, mencium wangi-wangian, memakai wangi-wangian. Maka kalau begitu juga kalau kita mau tidur, pakailah wangi-wangian. Istri kita mau tidur juga kita pakaiin wangi-wangian. Begitu bangun jam 3 malam wangi. Nggak bau ketek. Waktu sahur tuh, sepertiga malam yang terakhir. Yang ketiga, kata beliau, wal ghuslu bil ma'il har, mandi dengan air hangat. Mandi dengan air hangat itu termasuk memanjangkan usia, karena sel-sel kulit kita ini akan mengalami regenerasi. Dengan air hangat itu akan menjadi pulih kembali, sel-sel yang mati terbuang, tumbuh sel-sel baru. Makanya penting juga nih kapan-kapan kita ngelencer ke Ciater sana bareng-bareng. Ya. Zikir di Ciater ya. Karena ini bagus. Mandi dengan air hangat. Makanya di negara-negara Arab itu banyak itu tempat-tempat pemandian umum yang itu airnya air hangat. Kolam begitu ditutupi, di bawahnya itu ada api. Di bawahnya itu ada api. Jadi airnya hangat terus. Ya kalau kayak kita di sini spa lah. Ya. Spa. Yang keempat, di antara 4 hal ini justru yang keempat cuman wakasratul istighfar. Memperbanyak istighfar. Itu juga memperpanjang usia. Memperbanyak beristighfar. Jadi di antara 4 hal ini yang 3 urusan enak-enakan, yang keempat cuman 1 doang yang terakhir yang kaitannya dengan berzikir lah. Yang ketiganya kan semuanya kebahagiaan yang umumnya manusia semua senang gitu. Kalau istighfar kan nggak semua orang senang. Tapi justru dengan memperbanyak istighfar itu memanjangkan usia. Apalagi kalau kita lihat dalam ayatnya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kalian karena sesungguhnya Allah itu maha mengampuni. Dan kemudian kalau kalian memperbanyak istighfar, maka yursilis samaa 'alaikum midrara, yang tadinya paceklik, yang tadinya enggak ada hujan, akan Allah turunkan hujan. Yang anak-anak, yang orang-orang yang enggak punya anak, dengan memperbanyak istighfar, maka insya Allah akan diberikan anak keturunan. Guru saya pernah bilang, kalau ada orang yang mandul gitu, misalnya lama enggak punya anak, maka silahkan coba beristighfar 1 hari 1000 kali sampai 40 hari. 1 hari 1000 kali sampai 40 hari.
Maka insya Allah Catat. akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan memperbanyak istighfar. Itulah 4 hal yang kata beliau memanjangkan usia kita, dan terbukti beliau sendiri adalah Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah orang yang panjang usia. Dan mungkin juga karena memang beliau ini mengamalkan 4 hal ini, termasuk diantaranya adalah menikah dengan perawan. Karena dalam sejarahnya beliau ini beberapa kali menikah dengan perawan. Masya Allah. Nah, Roman Habib perlu juga ngikutin ini. Contohin dulu deh. Bahkan disebutkan di sini, aku itu, kata beliau, aku pernah hidup di Haramain, di Mekah sama di Madinah. Dan di sana aku punya istri yang sangat soleha, pokoknya luar biasa, sehingga aku meyakini kayaknya nggak ada wanita ini yang seperti istriku ini. Tapi lalu kemudian tiba-tiba beliau sedang bersilaturahim kepada salah seorang Habib di Mekah sana. Lalu kemudian Habib itu mengatakan, ente nanti akan menikah lagi. Enggak kayaknya. Tapi karena yang bilang ini orang luar biasa, dia hanya manggut-manggut saja. Nanti ente akan keluar dari Mekah, lalu kemudian ente akan pulang ke kampung halaman ke Yaman sana. Nanti di sana engkau akan menikah dengan anak seorang tokoh besar. Ya, dengan manggut-manggut saja. Akhirnya betul, Allah takdirkan beliau kemudian pulang ke kampung halaman. Sampai di kampung halaman di Yaman sana, di Huraidah sana. Lalu kemudian bertemu dengan salah seorang sahabatnya. Kemudian, ente udah berapa lama di kampung halaman ini, kenapa enggak nikah gitu? Enggak, karena saya masih keingetan sama istri saya yang di Mekah itu. Menurut saya enggak ada orang yang perempuan yang kayak dia. Udah menikah aja lagi. Kalau toh menikah lagi, saya akan mensyaratkan orangnya itu haruslah soleha, harus zahidah, harus wara'ah, harus yang nazifah, harus yang syarifah, harus yang zahidah, abidah, qanitah. Jadi harus orangnya itu menakjubkan, orangnya itu soleha, orangnya itu zahid, orangnya itu wara, orangnya syarifah, mulia, orangnya pokoknya disebutin sifat-sifat yang banyak. Akhirnya kata temannya, waduh, kalau itu mah cuman wanita surga yang begitu mah. Cuman kalau ente mau, ini ada perempuan yang luar biasa agamanya, luar biasa juga kemuliaannya, yaitu anak dari gurumu sendiri. Siapa dia? Anak dari gurumu, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Tapi beliau sudah meninggal dunia saat itu. Sudah meninggal dunia. Masih punya anak. Akhirnya teringatlah beliau dengan perkataan Habib yang di Mekah yang waktu itu mengkasyaf beliau bahwa engkau nanti akan menikah dengan anak tokoh besar di kampung halamanmu. Nah, teringat, ternyata betul juga. Nah, inilah yang disebut dengan kasyaf. Satu pengetahuan yang Allah berikan kepada seseorang kekasihnya tentang sesuatu yang mungkin akan terjadi kemudian hari. Ini namanya kasyaf. Termasuk kasyaf juga adalah ketika seseorang itu bisa membaca hati seseorang. Berarti Allah bukakan pengetahuan tentang sesuatu yang umumnya tidak diketahui orang. Maka lalu kemudian beliau teringat akan hal itu dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya beliau ingin meminta restu dulu kepada gurunya itu. Akhirnya beliau lamar. Dalam satu riwayat beliau melamarnya itu dalam alam barzah. Dalam riwayat yang lain beliau bermimpi bertemu dengan gurunya itu, lalu kemudian bermusyawarah, bagaimana guru, saya ditawari untuk menikah dengan anak engkau. Kata gurunya, anakku itu wataknya memang tajam, tapi dia orang yang berakhlak sangat mulia dan orang yang sangat dermawan, yang tidak ada bandingannya dalam hal kedermawanan dan akhlak yang mulianya. Akhirnya disetujui dan lalu kemudian menikahlah beliau dengan anak dari gurunya itu, Al-Imam Al-Qutub, seorang wali besar, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Begitu telah menikah, lalu kemudian beliau berziarah, biasa habis pengantin baru gitu, berziarah-ziarah ke tokoh-tokoh.
Sampailah beliau berziarah ke tempat rumahnya Habib Syekh Al-Idrus di Tarim sana. Begitu sampai ke rumah Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, lalu kemudian tiba-tiba Habib Syekh ini mengabarkan, wahai Ahmad bin Hasan Al-Attas, sesungguhnya aku baru saja bermimpi bahwasanya ada seorang wanita mengetuk rumahku dan ternyata itu adalah istrimu. Lalu kemudian ternyata betul engkau datang bersama istrimu. Oleh sebab itu, wahai engkau anak dari Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, sesungguhnya engkau adalah anak seorang wali kutub dan engkau akan menjadi seorang ibu dari wali kutub dan engkau adalah istri dari seorang wali kutub. Allah karim. Allah karim. Bapaknya wali, rajanya wali, punya anak akan menjadi rajanya wali dari seorang suami yang suaminya juga wali kutub juga. Luar biasa ini orang. Subhanallah. Dan ternyata beliau begitu dibilang seperti itu, beliau hanya mengucapkan ya, insya Allah, merendah beliau. Dan itulah satu kisah tentang pernikahan beliau juga dengan seorang wanita yang perawan. Begitu juga di sini kisahkan juga beliau pernah menikah juga dengan salah seorang perawan yang ini bukan kehendak beliau tapi diminta. Dikisahkan di sini bahwa Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas itu pernah berziarah, mengunjungi satu daerah yang di situ ada masyayikh dari Al-Bajabir. Lalu ketika beliau sampai di perkampungan mereka, beliau diminta untuk menikah dengan salah seorang putri dari kalangan kabilah Bajabir itu, dengan niat tabarruk, dengan niat bertabarruk dan dengan niat menjalin persaudaraan dan niat-niat yang baik lah. Jadi rupanya telah berlangsung lama bahwa banyak orang-orang yang menikahkan anaknya dengan tokoh-tokoh besar, dengan habaib, dengan kiai, ya dengan niat itu, dengan niat ya kalau bahasa kitanya ya memperbaiki keturunan lah. Kalau kita nikah sama anak kita nikah sama habib kan anaknya terjadi habib gitu. Berarti kan memperbaiki keturunan itu, memperbaiki nasab. Memperbaiki nasab. Nah itu ternyata dari zaman dulu itu sudah ada gitu. Ya terbukti Rasulullah sendiri kan mencontohkan begitu. Banyak sahabat Rasul yang mengajukan anaknya untuk dinikah sama Rasulullah. Bahkan banyak perempuan yang langsung menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dijadikan istri. Untuk dijadikan istri. Dan hal itu hal yang lumrah, yang wajar, yang manusiawi, karena orang juga pengen punya keturunan yang baik. Nah, beliau itu begitu. Tapi ketika menikah dengan satu kalangan dari masyayikh Bajabir ini, saat akad nikah lupa tidak dibacakan khutbah nikah. Khutbah yang dibacakan sebelum akad nikah itu. Begitu lupa dibacakan, nikahnya tetap sah gitu. Tapi hanya kurang sakral saja gitu. Begitu beliau lupa, malamnya beliau didatangi oleh para pendahulu beliau. Nenek-nenek moyang beliau, ente nikah kok nggak pakai khutbah? Langsung beliau kaget, ya Sattar, ya Allah yang maha menutupi kekurangan dan aib kami ya Allah. Sampai hal kecil kayak gini kalian wahai para leluhurku tahu. Ya kami tahu dan kami dilaporkan, apa yang kau lakukan itu dilaporkan kepada kami. Maka jangan sangka bahwa apa yang kita amalkan, yang kita lakukan setiap hari ini itu sesungguhnya dilaporkan kepada orang tua kita. Dan orang tua kita itu tahu. Karena setiap hari itu ada malaikat yang bertugas pagi hari, ada malaikat yang bertugas sore hari. Yang pagi dia mencatat amal perbuatan kita sepanjang hari, sampai sore dilaporkan kepada Allah. Gantian malaikat sip kedua dari sore hari sampai malam, sampai besok pagi. Itu begitu terus.
Segala apa yang kita lakukan itu dilaporkan kepada orang tua kita, dilaporkan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku itu baik bagi kalian, bahkan kematianku pun itu tetap membawa kebaikan pada kalian. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena sesungguhnya setiap hari itu aku selalu dilaporkan oleh malaikat yang datang ke alam kuburku, kemudian melaporkan, ya Rasulullah, ini loh amal perbuatan umatmu. Kalau aku melihat yang dilaporkan adalah baik-baik, maka aku bersyukur kepada Allah. Tapi yang membuatku sedih ketika aku dilaporkan yang buruk-buruk, yang maksiat-maksiat, yang dosa-dosa, maka aku sedih. Lalu kemudian aku beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun, semoga Allah mengampuni umat-umatku. Oleh sebab itu kita tinggal introspeksi dah. Banyakan bikin Rasulullah nangis apa banyakan bikin Rasulullah senang? Hanya kita yang tahu. Dan hanya kita yang berusaha. Maka berusahalah jadi umat yang membanggakan beliau, membahagiakan beliau dengan amal kita. Semoga kita bisa membanggakan Rasulullah, tidak membuat susah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.